enak dan praktis. Jadi pertama untuk membuat bakso tahu goreng, bakso tahu dan somai adalah menyiapkan ikan tenggiri, udang cincang, ayam cincang dan sebagainya. Ini ada 3 jenis ya, ada bahan 1, ada bahan 2 dan bahan 3. Ini satu-satu tuh masing-masing kita campurin dulu masing-masing ya. Pertama ini bahan 1 dulu ya. Di sini ada udang cincang, ada ikan tenggiri yang sudah dihancurin, ada lemak ayam yang sudah di blender. Bisa, kalau tidak ada lemak ayam bisa dengan kulit ayam. Dan ini ayam sendiri ya, ayam. Nah ini bisa pakai tangan aja ya. Jadi di rumah kalau tidak punya whisk dan sebagainya bisa pakai tangan, tapi pastikan tangannya bersih dulu ya. Tadi saya udah cuci dengan bersih ya. Ini aduk dulu sampai merata. Ini sangat mudah dan praktis ya. Lalu masukin air esnya. Ini udah cukup rata. Bahan B kita semuanya campurin. Di sini ada chicken powder, ada garam, ada MSG, ada gula pasir, ada bawang putih goreng, cincang goreng ya, bawang putih cincang digoreng. Terus ada lagi lada putih, ada lagi di sini telur putihnya. Ada lagi air es. Nah ini diaduk dulu sebentar. Ini bahan yang B kita masukin. Dan terakhir bahan C di sini ada tepung tapioka, ada terigu, campurin sama bawang putih goreng. Ini juga aduk-aduk dulu, baru campurin ke adonan sebelumnya. Jadi adonan A, B, C dicampur jadi satu. Tapi jangan lupa ya, pastiin dulu tadi bahan A semuanya dicampur dulu, bahan B campur dulu, bahan C campur dulu, baru semuanya digabungin. Biar aroma rasanya juga merata semuanya. Nah, ini ya teman-teman hasil dari adonan tadi. Saya udah jadiin, nanti bisa disimpan di freezer, bisa disimpan di chiller. Ini sebenarnya ini kalau disimpan di freezer bisa tahan lama ya, bisa berbulan-bulan. Makanya lebih baik tuh bikin seperti ininya aja, adonan ini aja, biar lebih lama dibikin. Nah tadi kenapa pakai air es? Saya jelaskan kenapa ya, supaya dia teksturnya itu tidak cepat panas dan jadi teksturnya itu bagus lah kalau pakai air es itu. Jadi kan dingin dan apalagi nih ada seafood, ada daging ayam dan sebagainya, supaya dia tidak cepat basi gitu kan. Makanya pakainya air es. Ini adonan yang sudah saya istirahatkan di chiller tadi selama 10 menit. Nah, jadi sekarang udah gampang tuh teman-teman ya, udah gampang dibentuk. Nah, ini baru saya masukin ke tahu, apa ke telur, apa ke yang lain-lainnya ya. Kita lihat ya teman-teman. Ini saya menggunakan tahu putih ya. Tahu putihnya kita bisa bagi dua dulu. Ya, kita bisa bagi dua dulu. Nah, ini bisa dipotong aja sedikit tengahnya ya. Jadi dia gampang nanti. Jangan putus. Ini tahu banyak di pasar, murah sekali ya, jadi gampang sekali. Nah ini adonannya kita langsung masukin ke tahunya. Supaya lebih gampang, bisa ditambahin telur bagian putihnya. Ya ini telur bagian putih, jadi ngebentuknya lebih gampang nantinya. Jadi dia nggak nempel.
dia bagus teksturnya. Jadi teman-teman di rumah kalau mau nyimpen itu jangan ininya ya, jangan yang sudah dibentuk dengan tahu dan lain-lainnya. Harus ininya aja yang disimpan, itu harus yang masih pastanya ya. Ini dibekuin nggak masalah, mungkin sampai 1 bulan tidak apa-apa nih. Nanti bisa disimpan per kilo lalu disimpan di freezer ya. Selain ke tahu nih, ke kentang juga ya, diaplikasikan ke kentang, nanti ke telur, nanti juga ke kol, bisa ke pare, bisa ke kulit pangsit nantinya ya. Jadi sangat mudah sekali bikinnya karena bumbu dasarnya ada satu, adonan dasarnya cuma satu, ini bisa kemana-mana nantinya ya. Ini juga sama bikinnya seperti tadi ke tahu, dipakai telur putih biar gampang aduknya ya. Pasti kalau jualan pasti laku sekali, dan modalnya juga tidak besar. Ini cukup 100 sampai 150 ribu udah bisa jualan. Nanti kita akan bikin saus kacangnya sendiri ya. Setelah ini udah jadi semuanya, baru kita akan bikin sambal kacangnya. Jadi tetap terus ikutin video ini sampai kelar. Selanjutnya saya akan membuat somai dengan bakso tahu gorengnya ya. Kulit somai biasanya dia bulat-bulat aja sih. Biasanya ini di supermarket udah banyak jualan ya. Jadi cara ngisinya gampang sekali. Ini pakai garpu, pakai sendok bagian pegangannya ya. Jadi kita ambil ini, kita bentuk, tetap harus pakai apa namanya, telur putih. Tuh, ini somainya jadi satu ya. Cara bikinnya gampang sekali. Ini bulatin dulu. Sesuai ukuran antara telunjuk dengan jempol aja nih, biar sama nanti bentuknya. Ini selalu pakai telur putih biar teksturnya bagus, jadi rata, dia sama ukurannya nantinya. Ya ini pastikan kalau bikin somai nanti setelah rata semuanya dibentuk dengan antara telunjuk dengan jempol supaya nanti ukurannya sama. Oke, terus ya kita biar sama juga, ratain. Dan jangan lupa selalu pakai telur bagian putihnya biar teksturnya bagus. Jadi dia sama, bentuknya sama semua. Batagornya ya, yang berbeda dengan merang-merang, jadi berbeda biar unik, tapi isinya tetap enak. Nah, jadi bisa begini ya. Dimasukin, ini bikin segitiga. Ini jempol dengan telunjuk ditaruh di sini. Ini dibiarkan saja. Ini dorong pakai jempol sambil dibuka sambil ditarik. Jadi dia bagus bentuknya. Sama juga pakai ini juga istilahnya. Kayak buat
lumpia digulung. Nah, seperti begini. Dia panjang-panjang. Ini kolnya jangan lupa direbus dahulu biar gampang gulungnya. Ya ini teman-teman ya, adonan buat bakso tahu dengan somai udah saya bentuk, udah siap dikukus. Nanti dikukus sampai matang ya, kurang lebih 15 menit udah matang. Siap. Ya, kita tutup ya. Ini adonan batagor, saya mau goreng ya. Minyaknya harus cukup panas. Ya, ini batagornya berbeda dengan yang pada umumnya karena ini spesial sekali dari bentuk, dari isinya. Nah, setelah ini semua matang, ini semua jadi, baru saya akan ajarkan bagaimana saya membuat sambal kacangnya. Nah, jadi ikutin terus. Ya, batagornya udah matang, mau saya angkat dulu ya. Ini keren banget, bentuknya juga keren, rasanya juga pasti enak. Nanti tinggal dipotong-potong, taruh di piring, baru dikasih bumbu kacang. Nanti bumbu kacangnya saya bikin dulu ya. Udah matang semuanya tuh, udah kenyal semuanya. Somainya, bakso tahunya, kentangnya, telurnya, dan kolnya. Ya udah teman-teman, tadi kan saya udah bikin semuanya ya, batagornya, bakso tahunya, somainya. Nah sekarang lanjutannya itu akan membuat sausnya. Saus teman-teman masukin cabai rawit dengan cabai merah yang sudah di blender. Setelah minyaknya panas, ini sudah sampai sedikit wangi ya, biar nanti sambalnya tuh awet, nggak gampang basi. Cabai rawitnya sama cabai merahnya sudah wangi, baru masukin semua bahannya ya teman-teman. Ada gula pasir, ada chicken powder, ada garam, ada kacang tanah. Ini kacang tanah tadi digoreng baru di blender ya sampai hancur begini ya. Terus ada lagi gula merah sama kecap manis. Aduk dulu biar rata. Wangi sekali. Dan terakhir masukin airnya. Ya. Ini biarkan sampai benar-benar kental nantinya. Air jeruk limau nanti masukinnya terakhir aja setelah mendidih, baru masukin air limau ya. Karena kalau dimasukin sekarang nanti dia akan pahit ya. Jadi ini cara-cara membuat saus bumbu kacangnya buat batagor sama somai sama bakso tahunya ya. Nanti kita terakhir tinggal plating. Sudah mendidih ya. Tapi ini belum sempurna ya, mesti apinya dikecilin lagi ya. Sampai benar-benar paling kecil banget. Mungkin tunggu sampai 10 menit lagi ya baru kita angkat ya. Biar benar-benar agak kental sedikit ya. Dan ini tahan lama nantinya. Kalau benar-benar mendidih sekali, jadi sambalnya juga, sausnya juga akan tahan lama, tidak gampang basi ya. Bumbu batagornya, bumbu somainya, bumbu bakso tahunya ini udah jadi. Tinggal masukin terakhir air jeruk limau ya, baru apinya matikan.
Ya ini udah ready to use ya, udah siap saji ya. Jadi saya akan plating sekarang somainya, batagornya dengan bakso tahunya ya. Ya teman-teman, tahap akhir kita adalah memplating somai dan batagor. Ini bakso tahunya dipotong-potong, taruh di sini. Bakso tahunya juga dipotong-potong, taruh di sini. Ini ada telur, potong juga. Sudah lagi kentang, potong juga. Ada lagi kol. Ini nanti jualnya bisa per pieces atau per piring, silahkan aja, nanti dihitung sendiri modalnya berapa. Terus nilai jualnya biasanya kali 3 aja. Kalau modalnya per piecesnya 2.000 ya kita jual 4.000, 6.000 ya. Ini somainya. Baru kita kasih bumbunya. Bumbunya saya pisah sendiri aja ya teman-teman ya. Dan termasuk batagornya juga ya, saya akan plating, dipotong 2. Ya, kita taruh di piring. Sama ini juga nanti jualnya mau per porsi apa mau per pieces, silahkan aja. Ini saya potong banyak karena kan buat sekalian foto biar bagus, jadi teman-teman bisa disesuaikan aja untuk porsi dan sebagainya. Cukup mudah kan, pasti semuanya bisa bikin langsung dan memulai usaha baru dengan jualan bakso tahu goreng dan bakso tahu dan somai. Ya ini juga biar tidak ribet, jadi bumbunya hampir sama dengan ini, jadi bisa sekali aja. Jadi nanti jualannya bisa bakso tahu apa dengan batagor. Toh tadi juga kan bahan dalamannya kan sama-sama juga. Dan ini kan dikukus dan ini digoreng, jadi lebih simple. Ya, jadi jualannya juga tidak terlalu ribet sekali. Saya sudah perjalanan sehari ini membuat bakso tahu goreng dengan bakso dan somai. Sebelum kalian mencicipi, tentunya saya duluan mencicipi ya teman-teman. Saya akan coba cicipi ya. Saya ambil bakso tahunya, saya ambil bakso tahu gorengnya, dan saya ambil somainya. Dan jangan lupa dengan sambal. Dan nanti mungkin di rumah bisa tambahin lagi jeruk limau. Ini somainya kenyal sekali karena perpaduan tepungnya dengan ikannya dengan udangnya itu pas banget. Jadi jangan kelamaan deh, langsung aja bikin di rumah, buka langsung jualan online dan sebagainya. Siapa tahu ini menjadi peluang usaha yang baik.